Topik 4. Akses permodalan. Memahami konsep modal. Modal didefinisikan sebagai aset utama dalam entitas bisnis yang dicatat dalam neraca debit dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Modal tidak terbatas hanya dalam bentuk uang. Modal dapat terbagi menjadi dua bentuk, yang pertama modal abstrak, yang kedua modal konkret. Modal abstrak tidak dapat disentuh namun sangat signifikan seperti kapasitas, kompetensi, ataupun jaringan. Modal konkret atau modal berwujud misalnya uang ataupun mesin produksi. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan modal tersebut, terutama modal konkret? Pada dasarnya ada 3 cara. Yang pertama adalah pemenuhan modal secara mandiri. Yang kedua adalah pemenuhan modal dengan sumber pembiayaan atau pinjaman. Yang ketiga adalah pemenuhan modal melalui investasi yang ditempatkan oleh investor. Pertama, kita akan memahami cara pemumpukan modal sendiri. Cara pertama adalah dengan menyisihkan uang saku. Cara berikutnya adalah dengan bekerja dahulu dan menyisihkan gaji untuk pemumpukan modal. Pemumpukan modal juga dapat dilakukan dengan menjual barang-barang yang sudah tidak produktif atau tidak lagi digunakan. Untuk pilihan ini, diskusikan dulu dengan pendamping Anda untuk memperoleh pertimbangan. Cara kedua adalah pemenuhan modal melalui pinjaman. Hal yang paling utama harus Anda ketahui bahwa pinjaman ini tidak dapat menyediakan 100% dari kebutuhan Anda. Anda perlu pahami juga bahwa tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membiayai usaha Anda. Anda harus pikirkan dengan cermat jumlah dana yang akan Anda pinjam, supaya sesuai dengan kebutuhan. Perhatikan pula kemampuan margin perusahaan Anda untuk membayar pinjaman. Sebelum menentukan pinjaman, Anda harus membandingkan dahulu suku bunga yang ditawarkan. Baca dan pahami dengan seksama persyaratan dan ketentuan pinjaman. Opsi yang ketiga, Anda bisa memenuhi kebutuhan modal Anda melalui investor. Untuk itu, Anda perlu mengundang investor untuk mendengarkan dan menyimak paparan konsep bisnis Anda. Sehingga Anda harus menyiapkan rencana bisnis yang kuat sebelum Anda mempresentasikannya. Ketika berhadapan dengan investor, Anda perlu membuat kesepakatan tertulis yang berkekuatan hukum. Kesepakatan biasanya memuat berapa jumlah modal yang diinvestasikan, bagaimana pembagian keuntungan, dan bagaimana penanggungan resikonya. Thanks and see you.